Jadi keberadaan gunung dengan kehidupan manusia itu tidak bisa terpisah. Warna-warna dari kandungan-kandungan tanah yang ada di gunung itu adalah warna-warna mineral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara hadirin sekalian, kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali untuk kembali pula kita bersama-sama mengkaji berbagai aspek petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Yang petunjuk itu ya, dalam berbagai bentuk. Bisa petunjuk dalam cara kita mengabdikan diri kepada Allah. Bisa petunjuk dalam berbagai macam disiplin ilmu. Dan petunjuk-petunjuk lainnya yang menyangkut untuk petunjuk melaksanakan kehidupan di muka bumi ini. Saudara sekalian, tidak ada satupun ayat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran yang ayat itu dianggap seolah-olah sekarang tidak berlaku lagi, gitulah. Karena zaman berkembang, seakan-akan sudah tidak berlaku lagi ayat itu. Gak ada yang seperti itu. Semua ayat-ayat dalam Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia sepanjang masa. Jadi gak ada ayat yang kadaluarsa, gak ada begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, apapun yang diinformasikan oleh Allah dalam Al-Quran, informasi itu sebut saja dalam masalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Nggak akan ada yang diinformasikan tentang pengetahuan dalam Al-Quran yang bertentangan dengan pengetahuan yang diketemukan oleh manusia sekarang. Selama pengetahuan itu benar. Harus begitu merujuknya. Selama pengetahuan itu benar. Kalau bertentangan dengan Al-Quran berarti nggak benar. Itu aja. Sebab Allah menyampaikan berbagai aspek petunjuk tentang ilmu pengetahuan. Itu Allah, bukan manusia. Nah, jadi praktis semua ilmu pengetahuan yang ada dalam Al-Quran itu pasti benar dan akur. Dengan segala ilmu pengetahuan yang diteliti oleh manusia sekarang selama penelitiannya benar. Saudara sekalian, seperti Allah ya, dalam Al-Quran menyampaikan informasi tentang gunung. Ya, umumnya saat ini katakanlah umat Islam menganggap ya gunung itu sudah ada saja seperti adanya seperti sekarang. Tidak diteliti, ya, tidak dikaji sejauh mana kemanfaatan gunung untuk kehidupan manusia. Kan Allah dalam Al-Quran menyatakan tidak ada bentuk apapun yang Allah ciptakan kecuali pasti bermanfaat untuk manusia. Termasuk keberadaan gunung bagaimana? Dalam Al-Quran tuh ada Allah menerangkan tentang gunung itu 39 ayat. 39 ayat. Bagaimana keberadaan gunung yang Allah ciptakan di muka bumi ini, ya, kemanfaatannya dengan kehidupan manusia. Gitu. Ya paling kita melihat kemanfaatan gunung itu dari, ya katakanlah, ilmu-ilmu pengetahuan yang ada, yang kita baca.
Persoalannya bagi kita kaum muslimin, umat orang-orang beriman, bagaimana menurut Quran gitu. Bagaimana menurut Al-Quran? Kan kadang-kadang bisa beda perspektif pandangannya. Pandangannya bisa berbeda. Saudara sekalian, kalau kita melihat ayat-ayat tentang gunung, ternyata Allah menciptakan gunung itu bukan hal yang tidak ada manfaatnya atau hanya kecil saja manfaatnya, tidak. Justru ya, Allah menciptakan gunung dengan kehidupan manusia itu berkaitan erat dengan kehidupannya. Salah satu contoh, di mana ada gunung berapi lah atau pegunungan, biasanya di daerah itulah terkonsentrasi kehidupan manusia. Gitu kan? Menurut ilmu pengetahuan, kalau di mana ada gunung berapi, biasanya di sana terkonsentrasi atau pegunungan kehidupan manusia. Kenapa demikian? Karena di wilayah gunung berapi yang dahulu, yang meletusnya dulu lah, yang dulu yang meletusnya udah lama, itu biasanya tanahnya subur, melebihi kesuburan dari tempat-tempat yang lain. Maka kita lihat aja, ini gunung gede. Berapa banyak manusia membuat perkampungan di sekeliling gunung gede ini. Ya, wilayah Cipanas, wilayah Bogor, Sukabumi itu kan penuh dengan perkampungan yang dibentuk atau yang dijadikan tempat tinggal oleh manusia. Karena wilayah atau daerah-daerah di tempat gunung berapi itu biasanya tanahnya subur. Ya, bekas setusan masa lalu. Tanahnya itu subur melebihi kesuburan tanah-tanah di tempat yang lain. Ternyata Allah sudah sampaikan nama Al-Quran. Itu. Jadi kalau itu menurut pengetahuan, hasil penelitian, di mana ada pegunungan-pegunungan atau tempat gunung-gunung berapi, di wilayah itu banyak terkonsentrasi kehidupan manusia, dijadikan perkampungan. Ternyata Allah sudah menyampaikan nama Quran. Nah, jadi di dalam dengan adanya gunung itu sebagai tempat kehidupan bagi manusia karena tanahnya subur. Nah, saudara-saudara sekalian, salah satu bukti kemanfaatan atau gunanya gunung diciptakan oleh Allah ialah untuk keseimbangan bumi ini. Karena dinyatakan gunung itu dalam Al-Quran sebagai pasak bumi, gitulah, kira-kira pasak bumi, sebagai untuk keseimbangan. Jadi gunung-gunung berapi itu bukan begitu saja ya, diciptakan tidak bermanfaat dengan keberadaan buminya itu sendiri, tapi untuk keseimbangan bumi itu sendiri. Salah satu contoh, kalau bumi ini kan berotasi dalam porosnya, di samping berevolusi. Nah, supaya tidak melenceng dari porosnya, bumi ini supaya tetap di porosnya. Kemudian kalau bergeser melenceng, itu gunung di salah satu tempat diledakkan, dierupsikan supaya kembali lagi bumi itu ke tempat asalnya, tidak bergeser. Salah satu diantaranya. Jadi gunung itu untuk menseimbangkan, untuk supaya bumi tetap seimbang berada pada porosnya, berputar. Jadi kalau bergeser saja, ya, kemana, ke kiri, ke kanan umpamanya, maka di salah satu tempat atau wilayah gunung itu diledakkan, erupsikan.
Jadi kalau kemarin pernah erupsi Gunung Semeru, itu kaitannya bukan tidak ada dengan keberadaan bumi ini. Salah satu di antaranya untuk keseimbangan bumi ini, supaya tetap pada porosnya gunung itu. Begitu juga tatkala Allah ledakan gunung di wilayah lain. Kan tempo hari ada yang meledak gunung di daerah Spanyol ya. Spanyol. Yang laharnya keluarnya juga berapa lama itu terus-terusan. Laharnya keluar, ya membumi hanguskan atau merusak semua perkampungan yang dilewatinya. Dan itulah dalam Al-Quran yang disebut dengan Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj itu lahar yang keluar dari gunung. Itu karena dibutuhkan untuk keseimbangan bumi. Agar bumi ini tetap pada porosnya. Tidak melenceng, tidak keluar. Itu salah satu di antaranya. Nah tentu kemanfaatan lain ya bisa jauh lebih banyak lagi, di antaranya ya untuk kesuburan tanah yang pada akhirnya untuk kemakmuran manusia. Dan sekalian, kalau kita melihat ayat-ayat tentang gunung dalam Al-Quran, yang ayatnya itu kurang lebih ada 39 ayat. Nah, kita lihat, coba surat Ar-Ra'd ayat 3. Surat Ar-Ra'd ayat 3. Surat berapa surat Ar-Ra'd itu? Surat 13. Hebat. Surat Ar-Ra'd ayat 3. يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 3, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwallazi madal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn itsnaini yughsil lailan nahar inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ya. Dan dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dan dia menutup malam kepada siang. Dan sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Gunung itu fungsinya rawasiya, untuk keseimbangan. Ya. Wa ja'ala fiha rawasiya. Yang rawasiya ini adalah gunung-gunung. Jadi gunung itu untuk keseimbangan bumi. Maka Allah ciptakan di berbagai belahan bumi, di sekeliling bumi. Sebagai bentuk keseimbangan. Jadi tidak ada Allah ciptakan gunung itu sia-sia, tapi semuanya ada manfaatnya, yaitu untuk keseimbangan bumi. Termasuk untuk keseimbangan hidup manusia. Karena dari gunung berapi itu khususnya, tentu bukan hanya gunung berapi saja, pegunungan lain sebagainya juga sama kemanfaatannya. Adalah dari gunung berapi itu melahirkan berbagai macam kesuburan bentuk lain, yaitu melahirkan barang-barang tambang dari gunung itu. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi gunung Allah ciptakan sebagaimana diinformasikan oleh Allah di surat Ar-Ra'd ayat 13 adalah rawasiya. Gunanya untuk keseimbangan. Kemudian saudara-saudara sekalian, gunung juga yang tadi dikatakan melahirkan kesuburan, bukan hanya kesuburan tanah,
tapi juga kesuburan dalam bentuk memberikan kehidupan yang lain, yaitu melahirkan apa? Kalau meletus itu melahirkan mineral, kandungan mineral dari lahar itu. Coba kita lihat surat Fatir ayat 27. Surat Fatir ayat 27. Surat 35. Surat Fatir ayat 37. Surat Fatir ayat 37. Ya, 27. Betul, 27. Surat Fatir ayat 27. Nah, di surat Fatir ayat 27, mana ya 27? Surat Fatir. Saya dibaca. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. Nah, pada surat Fatir ayat 27 Allah menyatakan, ya, alam taro anna Allah anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sudun. Di sini dikatakan, tahukah engkau, ya, melihat bahwa Allah, ya, menurunkan air dari langit. Dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang bereka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih, merah, ya, yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Apa ini maksudnya? Saudara sekalian, ayat ini menunjukkan, ini kita berbicara tentang gunungnya, ya. Ayat ini menunjukkan wa minal jibali judadun bidun wa humrun, ada garis putih, ada yang merah, warnanya itu mukhtalifun alwanuha, bermacam-macam warnanya, ya, wa gharabibu sudun, dan ada juga hitam pekat. Ini baru terlihat, ya, warna-warna, bentuk warna-warna yang ada di sekitar gunung itu, gunung berapi itu kalau dilihat oleh satelit, ya, kalau dilihat oleh satelit maka terlihat sekali akan nampak warna-warna dari kandungan-kandungan tanah yang ada di gunung. Itu adalah warna-warna mineral yang terkandung dalam gunung itu, ya Mas. Mineral itu bisa dilihatnya oleh ilmu pengetahuan sekarang dengan teknologi satelit. Kalau kita hanya melihat, ya, gunung berapi di mana-mana sama aja seperti itu. Tapi apa yang dikandung setelah erupsi ke berbagai penjuru, ya, dalam proses sekian ribu tahun, juta tahun, maka ternyata gunung itu kalau difoto dengan satelit, wilayah yang bekas erupsi itu, wilayah tanahnya itu terlihat berbagai bentuk atau berbagai warna-warna dari kandungan-kandungan mineral yang ada.
dari hasil erupsi gunung itu. Bisa terlihat dengan warna. Kita bukan ahli geologi. Mungkin warna apa mas? Warna kalau yang warna hitam pekat batu bara gitu. Ya, boksit ya. Jadi dari kandungan yang dierupsikan oleh gunung itu ada mineral yang bentuk emas, ada mineral bentuk ya segala macam, bisa batu bara yang terpendam, hutan yang terpendam, yang tertimbun, dan segala macam mineral-mineral, bisa bentuk mineral besi, bisa mangan, segala macam, bisa tembaga. Nah itu oleh satelit bisa dilihatnya itu di indranya oleh satelit. Jadi dengan teknologi sekarang, apa kandungan di dalam tanah wilayah tempat gunung erupsi itu, yang erupsinya wallahu alam sudah sekian berapa lama ke belakang, ada mungkin sekian ribu tahun, mungkin ada yang sudah juta tahun atau ribuan tahun. Akhirnya endapan-endapan dari erupsi gunung itu melahirkan untuk kehidupan manusia. Ya kan dari barang tambang itu bisa digali menjadi sebuah bentuk kehidupan. Dari emasnya, dari barang tambang berbentuk ya besi, biji besi, bisa mangan, boksit yang tadi, bisa batu bara. Kan itu kemanfaatan dari gunung untuk kehidupan manusia. Jadi keberadaan gunung dengan kehidupan manusia itu tidak bisa terpisah. Justru gunung melahirkan, Allah ciptakan, di samping untuk keseimbangan bumi ini, juga dari gunung melahirkan sebuah bentuk kehidupan, kesuburan untuk manusia. Gitu. Nah, saudara-saudara sekalian, itu informasi yang Allah sampaikan tentang keberadaan gunung. Nah, belum lagi yang lain. Nah, saudara sekalian, nah di sini coba dilihat surat An-Nahl surat 16 ayat 15, 16, 17. Surat 16. Surat 16 ayat 15, 16, 17. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. Ada gunung ke sini? Ya? Ayat 15-nya ya. Ba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharo wasubula la'allahum tahtadun. Walamatin wa bin najmi hum yahtadun. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadakkarun. Ayat 15-nya nih. Allah menyatakan, dan dia menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak goyang, tidak goncang bersama-sama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Nah, dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan
dengan bintang-bintang yang mereka mendapat petunjuk. Ini berbeda pemahaman. Di sini wa alqaw fil ardi rawasiya. Ini kembali yang tadi itu. Jadi Allah menciptakan di bumi ini adalah keseimbangan dengan gunung-gunung itu. Jadi gunung sebagai pasak bumi. Sebagai pasak bumi, paku bumi. Nah, gunung-gunung itu sebagai paku bumi. Agar tidak terjadi kegoncangan-kegoncangan yang melahirkan permasalahan untuk hidup manusia di atas bumi ini. Jadi Allah ciptakan gunung sebagai rawasiya, sebagai pasak bumi. Walamatin wa bin najmi hum yahtadun. Nah, kemudian di sini pada surat yang ayat yang ke-16-nya dan dia menciptakan tanda-tanda petunjuk jalan dan dengan bintang-bintang